Halo, selamat datang di perkuliahan Kapita Selekta. Saya akan menjelaskan tentang Airbnb. Anda tentunya sudah tahu apa itu Airbnb, dan saya harap Anda memang sudah mengetahuinya. Terima kasih. Teknologi dari ujung ke ujung, atau biasanya disebut peer-to-peer, yang pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi berbagi berkas seperti Napster atau Kazaa. Jika di masa lampau hanya berkas yang dibagikan secara gratis, namun pada saat sekarang ini telah muncul jenis peer-to-peer bersifat komersial terkait dengan penyediaan layanan dan umumnya dikenal sebagai sharing economy atau ekonomi berbagi. Anda tentu familiar dengan ini. Tokopedia, Bukalapak, dan OLX. Boltzmann dan Rogers 2011 berpendapat bahwa pasar digital ini terdiri dari para individu selaku konsumen, pihak pertama, yang melakukan transaksi dan terhubung dengan individu-individu lain selaku penjual, pihak kedua, di mana penyedia situs, platform, sebagai tempat transaksi dikendalikan oleh pihak ketiga. Melalui pertukaran peer-to-peer ini, khususnya di bidang jasa, menjadikan sekat komunikasi antara konsumen satu dan yang lainnya menjadi tiada. Ini artinya, satu konsumen dapat berbicara atau membaca konten yang diunggah oleh konsumen lain. Fenomena ini memunculkan istilah co-creation atau penciptaan bersama, di mana nilai manfaat suatu produk diciptakan oleh interaksi antara konsumen itu sendiri. Co-creation. Pelanggan ikut ambil bagian secara aktif dan mulai mengelola rantai nilai manfaatnya sendiri. Suatu proses jual beli berkembang menjadi suatu ekonomi jaringan, a network economy, dan bukan lagi mengikuti struktur hierarki tradisional. Ini artinya produsen tradisional kehilangan kendali atas pasar mereka jika mereka tidak mengambil posisi penting dalam jaringan digital atau digitalized networks. Prinsip DART sangat berguna dalam menjalankan bisnis internet. DART terdiri dari dialog, akses, risiko manajemen, dan transparansi. Dengan menjalankan prinsip DART ini akan menjadi jaminan bahwa demokratisasi komunikasi terjadi dalam dunia digital yang luas dan terbuka. Kendala. Sebelum era internet dan online marketplace, tuan rumah kesulitan untuk membuat usaha akomodasi mereka ditemukan dan dikenal oleh calon wisatawan. Tantangan lain yang ditemui adalah membangun kepercayaan yang dibutuhkan antara tuan rumah dan calon wisatawan. Kemudahan menggunakan Airbnb. Dengan Airbnb, pertama, tuan rumah dapat dengan mudah mempromosikan akomodasi mereka kepada calon wisatawan. Kedua, memasukkan deskripsi dan foto-foto kamar mereka. Ketiga, berkomunikasi dengan calon wisatawan, dan keempat, menerima reservasi dan pembayaran. Ini adalah keunggulan dari Web 2.0, di mana ketika dulu Web 1.0 hanya bisa mengunggah, hanya bisa satu one-way communication. Pengguna terlibat secara langsung dalam menyediakan barang dan layanan demi kelangsungan bisnis penyewaan akomodasi mereka di Airbnb. Airbnb adalah bagian dari sharing economy, berbagi ekonomi. Berkembang dan meningkatnya bisnis dalam sharing economy terkait langsung dengan dua faktor. Satu, berubahnya struktur ekonomi dari cara konsumer berinteraksi, dan dua, kebangkitan internet. Sejarah Airbnb. 2007, 3 buah kasur pada suatu apartemen di San Francisco. Konferensi besar diadakan di kota itu.
Dua orang sahabat yang baru lulus kuliah menggunakan situs sederhana untuk mengiklankan apartemen mereka sebagai penginapan untuk peserta konferensi yang ingin datang ke konferensi tanpa harus tinggal di hotel yang rata-rata mempunyai tarif mahal di kota tersebut. Dua orang sahabat tersebut merekrut teman mereka yang lain dan mengubah situs mereka menjadi suatu situs yang menjadi tempat untuk orang lain mengiklankan kamar mereka sebagai akomodasi yang disewakan untuk wisatawan. Dua ancaman Airbnb terhadap akomodasi konvensional. Airbnb memberikan penghasilan tambahan kepada tuan rumah daripada mendukung pekerjaan penuh waktu dari staf pegawai hotel. Pasar kerja perhotelan dapat menyusut akibat wisatawan tidak lagi memilih akomodasi tradisional seperti hotel sebagai tempat mereka tinggal selama berada di daerah wisata. Airbnb cenderung akan membuat tarif dan pendapatan hotel turun karena tersedianya suplai tambahan akan mempengaruhi distribusi kekuasaan, distribution of power di pasaran. Ancaman. Fakta. Dampak Airbnb pada pendapatan hotel telah diukur dalam sebuah studi oleh Sevras et al. Di tahun 2014, di mana mereka memperkirakan hilangnya 13% dari pendapatan kamar di Austin, Texas. Penurunan 0,35% dalam pendapatan kamar hotel bulanan untuk setiap peningkatan 10% dalam listing Airbnb untuk Texas secara umum. Hotel-hotel kelas bawah tanpa fasilitas bisnis mendapat pukulan paling keras. Hotel-hotel kecil, terutama yang tidak mempunyai ruang konferensi, adalah yang paling terpengaruh dari adanya Airbnb. Airbnb memberi dampak ekonomi negatif terhadap hotel-hotel kelas melati. Tapi ada juga sisi positifnya. The bright side, pengusaha akan berpikir ulang untuk membangun hotel baru. Kan hunian hotel sekarang sudah mulai terbagi dengan Airbnb. Tambah dengan semakin kuatnya Airbnb, membangun hotel baru yang butuh modal besar tentu bukan pilihan yang bijak. Ini tentu adalah kabar baik, terutama bagi daerah destinasi wisata yang memiliki terlalu banyak hotel.